podcast Pojok Kantor. Mbak Iren. Agak lemes ya kayaknya, agak lemes ya. Kita ulang sekali lagi ya. Oke, ya. Gue di sini nggak sendirian karena di sini gue udah bareng salah satu multi talenta yang ada di Jagonep. Siapa lagi kalau bukan Mbak Iren. Ya, semangatnya agak nambah dikit sih. Oke, halo Mbak Iren. Ya, halo. Mbak Iren gimana kabarnya? Sejauh ini sehat. Sejauh ini sehat. Alhamdulillah bagus, alhamdulillah sehat ya. Emang kita nggak ditanya balik kabar kita mah. Oh, kalau tanya balik ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Mas Rizky apa kabar? Ya kita langsung lanjut aja kabarnya. Oke, Mbak Iren mungkin boleh nih dikenalin dulu ke teman-teman semua penonton kita yang udah sampai 5.423 penonton kemarin. Mbak Iren itu sebagai apa di sini? Terus hobinya apa? Backgroundnya itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman kita dulu. Oke. Jadi secara background, kalau background pendidikan itu aku dari animasi. Nah, dari animasi sendiri kayak setelah selesai atau setelah lulus gitu dari jurusan animasi, sempet kerja jadi kayak graphic designer, tapi aku juga ngambil freelance. Jadi emang kayak graphic designer sama animasi, terutama motion graphics gitu, itu Ya. aku pegang tipis-tipis gitu dari aset sampai ke post pro. Gitu sih. Nah tapi kalau untuk di Jagoan itu sendiri, Mbak Iren ini sekarang sebagai apa Mbak Iren? Kalau di Jagoan sih sejauh ini lebih bantu untuk graphic desainnya sih sama UI UX-nya. UI UX-nya, oke. Tadi Mbak Iren sempat mention animasi, animasi graphic designer gitu ya. Nah, kalau animasi itu sendiri itu kayak ini nggak sih yang wibu-wibu itu anim gitu? Sebenarnya gimana ya, kan memang sama-sama animasi ya. Cuman kalau di sana apa ya, semacam penyebutannya tuh anime itu kayak penyebutannya aja, penyebutan bentuk si animasinya itu namanya kalau di Jepang anime. Gitu. Kalau di Indonesia animasi. Ya, kalau di Jepang animasi. Enggak ya, beda. Anime aja. Tapi Mbak Iren wibu. Setengah wibu. Pantasnya agak setengah bau bawang di sini ya teman-teman. Bau tuh sebenarnya apa sih? Ya itulah pokoknya. Mungkin teman-teman lebih tahu bau bawang itu seperti apa. Oke. Berarti animasi itu kurang lebih kalau kita lihat tuh kayak di film-film mungkin banyak banget animasi-animasi kayak Upin Ipin, Motu Patlu, Adit Sopo Jarwo, Malin Kundang, Roro Jonggrang, Jogo Bodo, gitu-gitu nggak sih animasi? Ya, yang kalau misalnya Upin Ipin itu kan yang emang familiar ya. Upin Ipin sama Adit Sopo Jarwo itu kan juga yang familiar gitu. Iya, kayak gitu sih kita buat. Cuman mungkin kalau yang kayak gitu kan 3D. Terus animasi itu biasa nggak cuma 3D doang nih, tapi juga ada yang animasinya 2D ataupun yang motion gitu. Berarti ada yang 3D, ada yang juga 2D. Iya. Saya kalau 1D tuh band, One Direction. Oke, siap. Nggak masuk ya? Oke. Tadi sempat, berarti itu bayaran tapi fokusnya itu kemana? 2D kah atau 3D kah atau apa? Biasa sih aku lebih prefer untuk, preference ya. Aku lebih prefer untuk fokus di 2D. Karena di 3D emang gimana ya, aku ngerasa secara teknisnya lebih rumit aja nih ketimbang di 2D gitu, karena banyak yang harus kayak dikonsiderin. Sebenarnya semua animasi banyak yang dikonsiderin sih, tapi aku sendiri fokusnya waktu itu di 2D. Berarti kalau yang 2D ini lebih ke arah kayak motion graphic, video-video itu nggak sih? Berarti misalkan kalau graphic designer itu kan kadang kalau media luar ruangnya itu kan kayak baliho, billboard segala macam. Berarti kalau animasi atau motion itu fokusnya ke arah videotron nggak sih kalau misalnya media luar ruangnya? Sebenarnya videotron bisa masuk, tapi juga bisa masuk ke yang ya biasa yang kayak platform-platform yang nyediain online video gitu, kayak teaser, promotion gitu. Masuknya ke situ sih. Kalau videotron yang sering yang aku lihat itu kan sebenarnya lebih kebanyakan live action video gitu kan. Beberapa gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kalau yang motion yang selama ini dulu aku kerjain itu kayak lebih ke campaign untuk kalau misalnya ada hari peringatan apa, kadang tuh ada teaser yang cukup panjang gitu, misalnya 30 detik, atau misalnya kayak video untuk e-learning yang kebanyakan sering benar. Video-video animasi untuk e-learning yang kayak 1 atau 2 menit. Nah itu yang sempat aku kerjain dulu. Biasa kurang lebih tuh ya kayak video-video edukatif juga buat e-learning, yang dimana basisnya pun nggak orang langsung tapi emang based on animasinya seperti itu ya. Tapi pernah nggak sih Mbak ngerjain untuk ada klien untuk
videotron gitu sebelumnya? Sejauh ini belum sih. Belum Baru ya? baru kayak ya udah untuk video teaser atau video untuk filmnya aja. Kalau videotron Ah, yang emang penempatannya yang kayak gede gitu, iya. itu belum pernah. Oh belum pernah. Tapi pengen nggak sih untuk ngerjain di videotron itu? Dulu kayak Ah, pengen ya, tapi sekarang karena kayak udah sedikit berubah ah. haluan, jadi nggak ke situ lagi. Oke, nih misal nih, kalau kita balik lagi ke masa lalu nih Mbak, Hmm. ketika Mbak Iren masih ngerjain 2D video animasi nih. Hmm. Misal, contoh saya klien nih, Hmm. saya minta nih, saya bikinin videotron dong animasi saya, tapi saya ini posisinya saya caleg. Itu bisa nggak tuh? Bisa. Nah itu kira-kira sebenarnya kalau ada videotron atau video animasi itu bagusnya kayak gimana sih Mbak? Yang kira-kira bisa mencolok atau bikin kita tuh yang nonton tuh, wah suka nih, Biasa like sih. gitu. Kalau yang kayak gitu, ini juga kebetulan temen aku ada yang pernah buat kayak gitu, dan dari obrolannya dia bilang kayak biasa tuh orang lebih prefer ada storytellingnya. Jadi kayak dibuat ada ceritanya, mungkin ada backgroundnya misalnya dari si caleg ini, dibuatlah storytellingnya gitu. Jadi kan kayak dengan ada storytelling kita juga bisa bonding kan jadi dengan viewer gitu. Gitu sih. Benar-benar. Oke, jadi untuk para caleg-caleg di luar sana di tahun 2029 kalau ingin bikin videotron bisa langsung aja kontak Mbak Iren nanti dibikin wah storytellingnya bagus banget ya. Betul nggak? Bisa. Betul. Tapi itu untuk dulu. Kalau sekarang Mbak Iren ini udah pindah haluan nih teman-teman seperti itu. Nah, Mbak Iren itu kan sekarang berarti udah pindah karir sebagai UI UX. Berarti backgroundnya ini animasi, pendidikannya animasi, terus sempat freelance sama bekerja sebagai graphic designer, terus sekarang di Jagon Apps sebagai UI UX designer. Nah sebenarnya dari tiga hal ini tuh tiga job ini apa sih bedanya perbedaannya? Kan kurang lebih yang kita tahu, sama nih cuma desain gambar segala macam. Tapi spesifiknya sih apa sih bedanya di tiga ini? Sebenarnya outputnya beda sih ya. Kalau misal animasi kan pada akhirnya outputnya adalah video yang bakalan lu taruh secara online gitu. Online ataupun ya mostly online lah ya video soalnya. Kalaupun misalnya graphic design itu kan sebenarnya lebih ke bisa online tapi juga bisa lu cetak di offline gitu. Iya. Kalau misalnya UI UX kan ini sebenarnya lebih ngomongin produk kan. Produk digital yang bersentuhan langsung nih dengan user dengan user itu audiensnya ya user itu langsung pakai gitu. Jadi kayak dia nggak cuma desain doang tapi ada flow yang kayak mewakili customer journey di dalam si produk ini. Jadi kayak sebenarnya menurut aku sendiri cukup lebih kompleks UI UX gitu. Berarti mungkin kalau misal animasi dan graphic designer atau desain itu ya udah outputnya udah jadi ya udah gitu. Maksudnya apa yang dilihat oleh penonton aja atau audiensnya aja. Betul. Tapi kalau UI UX kita juga mikirin flow-nya nih, misal dari page ini kemana, Betul. terus juga kira-kira kayak ini misal burger buttonnya kira-kira enak nggak sih dilihat sama orang dipakai di sini kayak gimana? Berarti sekarang lebih nyaman di UI UX ya? Untuk sekarang sih ya udah nemu lah ya kayak pengen di sini deh. Itu berarti udah berapa lama tuh Mbak kira-kira sebagai UI UX-nya? Sebenarnya aku baru banget switching. Jadi tahun kemarin sih, tahun 2023 kemarin awal Februari tuh akhirnya bisa dapat internship gitu UI UX, terus akhirnya aku udah setahun UI UX. Tapi sebelumnya belum ada pengalaman apa-apa di bidang UI UX atau just belajar aja? Sebenarnya dibilang pengalaman dulu waktu yang kerjaan yang sebelum yang di sekarang, itu kan aku dulu kerja sebagai ilustrator. Nah, itu tuh sebenarnya ilustratornya itu nge-support tim UI UX untuk nge-providein grafik-grafik kayak gitu, ilustrasi. Iya. Terus misalnya ada aset grafis. Nah, itu aku bantu provide. Jadi sebenarnya emang nggak interaksi langsung, tapi kadang ada ngobrol nih dengan tim UI UX ada kebutuhan apa gitu. Jadi belajar tipis-tipis. Dari situ sih yang akhirnya nge-trigger untuk kayak pengen deh nyoba ke UI UX lebih deep dive gitu. Jadi mungkin sebelumnya cuma ngebantu sebagian kecil dari UI UX-nya, sekarang pengen terjun langsung di memperdalam lagi UI UX itu seperti apa. Mbak Iren tadi kan sempat nyebut UI UX itu berarti fokusnya kepada produk digital ya kan. Berarti itu juga fokusnya juga kita kepada brand identity. Benar nggak sih? Karena nyangkut sih. Nyangkut banget. Nah, dan juga pengalaman Mbak Iren as illustrator juga, brand identity itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Brand identity itu kan sebenarnya lebih ke bahasa Indonesia lah ya, kayak identitas sebuah brand kan. Kayak misalnya semua produk itu pasti ada brand yang untuk dikenalin ke si customer. Iya benar-benar. Itu kan nggak cuman serta-merta namanya doang, terus misalnya nggak ada warna ini hitam putih, kayak apa yang menarik gitu dari sebuah brand ini kalau misalnya cuman begitu doang di mata customer. Makanya akhirnya muncullah kayak elemen-elemen desain yang jadi identitas si brand ini, kayak misalnya
produk makanan, dia pakai warna merah, terus fontnya dibuat lucu. Nah itu kan bagian dari brand identity, ada logonya. Nah itu juga bagian dari brand identity. Berarti apakah brand identity ini identity ini tuh cuma sebatas logo, warna, itu cuma sebatas itu kah atau kayak gimana sih Mbak sebenarnya? Kalau misalnya secara cangkupan ini yang sepengetahuan aku emang elemen visual yang ngebungkus si brand dan si produk ini itu brand identity. Cuman harusnya sih ada lebih deep dive-nya lagi sih, kayak mungkin ada pecahan-pecahannya lagi, kayak gak cuman elemen visual tapi ada juga misalnya elemen soundnya, kayak misalnya Gojek itu kan ada sound jingle kan, atau Tokopedia. Bener. Tokopedia itu juga ada sound jingle kan. Nah itu tuh bagian dari brandnya dia, brand identity-nya dia. Kayak ketika lu denger itu atau ketika lu lihat itu, lu langsung tahu oh itu tuh punya brand si ini loh. Iya bener. Jadi nggak sebatas kayak logo ataupun warna aja, tapi juga misal kayak jingle lagu-lagu yang ibaratnya yang melekat ke audiens tuh. Pas kita ngeliat misal warna hijau di jalanan banyak bener, wah itu Gojek tuh. Iya, misalnya kayak gitu. Ya kan, terus warna oranye di jalanan itu apa Mbak? Ya itu Shopee. Salah, pasukan oranye. Mirip ya, sama-sama oranye sih. Terus kalau yang loreng-loreng itu apa? Bisa kelihatan jalan nih loreng-loreng nih, ada. Loreng-loreng, apa ya loreng-loreng? Loreng-loreng, tapi kayak macan. Tapi warna oranye. Betul. Ya, Pemuda Pancasila teman-teman. Oh itu namanya Pemuda Pancasila, maaf ya. Baru tahu ya? Baru tahu. Iya. Kayak sering lihat tapi aku nggak tahu namanya apa. Oh iya, agak nggak masuk ya teman-teman Pemuda Pancasila ini. Membernya ya, makanya lu tahu. Iya, iya itu emang. Jangan deh takutnya offside ya kita nggak bahas Pemuda Pancasila ya. Kan tadi udah kita bahas brand identity, nggak cuma dari logo, warna, sama jingle aja dan segala macam, tapi yang ibaratnya yang bisa melekat lah ke audiens yang apal ya. Tapi kan apa yang di benak audiens kan pasti apa yang kita lihat dulu nih Mbak, pasti nggak sih apa yang kita itu apa yang kita lihat dulu gitu. Kayak contoh logo, nah misal nih sebagai pelaku usaha kira-kira ada nggak sih tahapan-tahapan untuk logo yang misalnya cocok nih untuk usaha kita tuh kayak gimana? Nah, biasa sih kalau kayak gitu, berarti kan logo yang mempresentasikan lu punya produk kan? Iya, kayak misalnya produk makanan, misal produk makanan itu jual kacang. Pasti yang secara general, secara umumnya logonya tuh pasti kayak ada unsur visual kacangnya nih, karena kan dia jualan kacang gitu. Makanya logonya tuh biasanya ada kaitan dengan si kacang ini. Nanti tinggal kayak dimodif, atau misalnya ternyata si produk ini sebagai sebuah brand, dia punya visi misi yang bisa dijadiin visualisasinya di logo, itu juga bisa gitu. Tapi yang penting sebuah logo itu kayak setelah lu lihat logo ini, lu ngerasa oh ternyata dia jualannya ini ya gitu, kurang lebih bisa mempresentasikan lah gitu dari si jualan brand itu. Berarti menyesuaikan apa yang dengan yang kita jual gitu ya sebenarnya. Misal kayak kita jualan kacang ya pasti visualnya kacang segala macam, atau jangan sampai jualan kacang visualnya ban motor, kan nggak mungkin, nggak nyambung. Itu kan ya nggak nyambung, kecuali memang kayak mungkin lo mendobrak sebuah desain gitu ya, kayak bisa aja inovasi baru kan, siapa tahu kacangnya semelar ban motor segala macam bisa. Tapi kalau misalnya misal brand ini jualnya banyak gitu brandnya gitu, dia toko makanan nih, tapi dia fokusnya nggak cuma kacang, tapi ada yang lain-lain kira-kira. Nah, berarti kan sebenarnya fokusnya adalah makanan kan? Iya, betul. Ya, mungkin dari makanan itu bisa kita nyari apa ya, kayak referensi visual yang menyangkut ke makanan. Nah, nanti tinggal kayak diolah aja visualnya kayak gimana. Mungkin taruh warna yang biasa kalau makanan gitu, mungkin kan pakainya warna-warna yang warm gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin dibalut pakai warna-warna itu gitu. Jadi lebih merepresentasikan ini tuh logo dari sebuah perusahaan makanan. Berarti nggak usah masukin semua menu makanan. Betul, nggak harus. Kayak cukup yang penting tuh logo itu sekali dilihat langsung kayak mudah diinget aja, mudah dikenali. Oh, ini brand untuk makanan segala macam. Mungkin berarti kan fokus di bagian logonya aja. Nah, logo itu kan macam-macam banget ya Mbak ya. Ada kadang yang visualnya aja, atau kadang ada yang logo kata tulisannya aja. Gimana cara kita tahu sebenarnya apa yang sesuai untuk brand kita, tipe logo yang kayak gimana sih yang bisa sesuai? Kan ya kebanyakan logo itu kan kayak ada logo icon yang biasa ada vektornya itu, atau logo type yang emang teks gitu kan. Biasa sih pengalaman aku buat itu pasti selalu disediain dua-duanya gitu. Jadi ada logo type sama logo icon. Itu biasa barengan sih. Cuman kadang balik lagi kayak ketika kita dikasih briefnya sama klien, kita biasa tanyain kayak kebutuhannya logonya itu kayak gimana, apakah mau logonya type aja atau
atau sebenarnya tetap butuh logo vektor. Oh berarti maksudnya kita maksudnya Mbak Iren ini sebagai corporate untuk pembuatan logo ini, berarti bagusnya kita nyiapin 2 opsional. Atau kayak langsung nanya aja ke si kliennya, kayak oh ini pengennya tuh logo yang logo vektor gitu, atau logo tabnya aja, atau butuh dua-duanya gitu. Oh, itu sih tadi beberapa brand memang ada yang pakai dua-duanya juga sih. Misal untuk penempatan logo di media mananya nih. Kan nggak semua media bisa dicetak pakai cuma misal logo type-nya itu atau bulat atau apa, misal media kurang cocok, kurang pas, malah bagusnya di logo type-nya aja gitu, biar nggak terlalu makan tempat ataupun biar kelihatan jelas gitu. Iya. Ya, itu juga salah satu fungsinya sih. Kenapa kayak ada dua opsi pilihan gitu. Oh, berarti juga menyesuaikan media tempat kita penempatan logonya itu di mana sih? Betul. Oke, kayaknya kita udah cukup lama nih teman-teman untuk ngobrol-ngobrol. Kita bakal ada mini games nih Mbak Iren. Jadi mini games ini adalah yang ini atau yang itu. Mbak Iren mungkin bisa menghadap ke kemana ya? Ke kamera aja. Oke, udah siap Mbak Iren? Oke, kita mulai. Yang ini atau yang itu? Motion graphic atau UI UX? UI UX. Yang kedua, kerja gaji gede tapi nggak sesuai passion atau gaji kecil tapi sesuai passion? Gaji gede gak sesuai passion. Oke, yang ketiga, koko-koko Cina atau mas-mas Jawa? Mas-mas Jawa. Yang keempat nih Mbak ya, desain dengan font beraneka ragam atau desain dengan warna yang nabrak-nabrak? Warna nabrak ya. Oke. Terus night owl atau early bird? Night owl. Nggak mandi seharian atau nggak sikat gigi seharian? Nggak mandi seharian. Anjing atau kucing? Gimana ya? Anjing. Oke. Klien banyak mau tapi bayarannya worth it atau bantu temen tapi harganya juga harga temen? Klien banyak mau tapi harga worth it. Oke. Baca komik atau nonton film? Baca komik. Weekendnya rebahan atau hangout? Rebahan. Oke, selesai. Oke. Jadi untuk teman-teman mas-mas Jawa, ini mas-mas Jawa boleh nih nanti emang tipenya Mbak Iren banget ini. Ya. Ini nggak ada belangkon apa ya? Oke. Ya, tadi Mbak Iren sempat mention bahwa lebih pilih desain yang beraneka ragam warnanya dibanding desain yang fontnya beraneka ragam. Tapi itu kenapa Mbak? Kenapa ya? Pertama kan itu bentuk jawab cepat ya. Jadi aku ngerasa mana yang kayaknya paling gampang untuk kayak possible untuk kayak diaplok-aplokin, yaitu semua lebih gampang menurut aku warna kayak di repok-repokin aja. Tapi kalau misalnya font kan kayak ya ada berbagai macam font gitu. Oke. Tapi kenapa sih kalau desain banyak font tuh kenapa sih? Misalnya poster nih ya, poster atau infografis yang biasa banyak tulisan. Fontnya kita tulis misal ada 9 font. Kan ya. Belum takut dulunya tetap mengganggu sih, mau banyak font atau mau banyak warna. Kalau bisa nggak dua-duanya sih nggak dua-duanya ya. Berarti emang itu yang namanya tadi juga identity juga kan, maksudnya brand identity. Jadi kalau udah misal fokus ke satu font atau satu atau dua font mungkin konsisten ya, iya, Mbak. Betul, Jangan lebih ke arah campur-campur. Iya, warna pun juga konsisten seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah beberapa ada yang tahu atau mungkin ada belum tahu, Bayaran ini kemarin sempat ngisi webinar di Jagoan App. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang belum tahu nih, sini ada videonya nih, sini nih, videonya. Itu bisa teman-teman diklik aja atau dicari aja YouTube-nya di Jagoan App webinar Mbak Iren. Itu kemarin tentang apa Mbak kalau nggak salah? Tentang packaging. Packaging, gimana cara bikin packaging yang emang menarik nih ya Mbak ya. Berarti kan itu dari desainnya atau dari logo type juga brand identity seperti apa. Nah, kan di Jagoan App itu kemarin juga di webinar kemarin tuh Mbak Iren juga sempat mention bahwa di Jagoan App ini kita punya dua produk ya Mbak ya. Ada Jagoan Shop sama Jagoan Pos. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha UMKM yang di sana, ketika teman-teman udah berlangganan atau memakai jasa dari Jagoan App, salah satu jasa dari produk Jagoan App itu entah Jagoan Shop atau Jagoan Pos, teman-teman semua sudah dapat gratis itu untuk konsultasi untuk brandingnya seperti apa. Nah,
Nanti beliau nih yang mengerjakan brandingnya seperti apa. Udah multi talent banget, udah jago banget, udah expert lah ibaratnya. Ya nggak Mbak Iren? Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit apa aja sih branding yang kira-kira bisa kita provide untuk teman-teman pelaku usaha UMKM di sana? Mungkin kita bisa yang paling biasa kita pakai untuk sebuah brand ya, itu biasa logo. Kita akan provide logonya, terus pemilihan warnanya kayak gimana, terus nanti bisa masuk ke website kalau ada kebutuhan website, atau misalnya ada kebutuhan aplikasi itu juga bisa. Terus mungkin ke font stylenya dari si brand ini mau kayak gimana itu sih biasa, atau ada ilustrasi atau foto itu juga kita bisa provide. Itu teman-teman udah dapet banyak banget nih, berarti udah dapet banyak banget ya dari logo, warna, ibaratnya untuk identitas brandnya untuk melekat kepada audiens itu gimana. Tapi Mbak Iren mungkin ada nggak sih tips untuk teman-teman pelaku usaha di luar sana yang mungkin masih bingung nih, dia baru mulai usaha, tapi untuk menentukan brand identity-nya itu gimana? Oke. Sebenarnya kalau misalnya itu aku selalu bilang kayak balik lagi nih dari sebuah brand itu produknya apa dulu deh yang dijual. Nah misalnya kalau produk makanan, mungkin kita bisa ngambil untuk logonya, ngambil si bentuk makanannya atau makanannya ini apa sih untuk dijadiin logonya dulu gitu. Terus nanti baru masuk ke font. Kalau font, misal font nama produknya supaya kelihatan, mungkin kita pakai yang umumnya aja, dibuat lebih gede gitu, dibuat agak gede lah gitu, yang seproporsionalnya supaya kayak bagus gitu dan kebaca nih sama customer. Untuk warna itu mungkin perlu sedikit diriset nih dari teman-teman yang punya UMKM gitu, karena kan warna itu bisa kayak mewakilin produknya produk apa sih gitu. Jadi bisa pakai warna-warna yang warna-warna yang ada aja, kayak warna merah atau kuning gitu. Nggak harus yang sampai mewah banget atau wah banget gitu, tapi yang penting sebuah brand itu atau sebuah produk itu ada aja nih elemen pengenalnya gitu. Berarti emang lebih ke arah untuk karakteristik dari brandnya tersebut maunya kayak gimana, dari entah bentuk logonya ataupun dari warna. Kan warna memang banyak artinya, tiap warna memiliki artinya masing-masing. Betul, ada psikologinya. Iya betul. Ini kalau dilihat nih Mbak Iren ini warnanya warna kuning nih, auranya kuning, dia cerah, meriah, senang, terang benderang pokoknya. Oke, kita udah cukup banget nih ngobrolnya, udah panjang banget nih Mbak. Oke, jadi buat teman-teman para pelaku usaha di luar sana yang mau bangun usahanya tapi masih bingung untuk brandingnya kayak gimana. Jadi teman-teman kalau misal udah berlangganan di Jagoan App, entah pakai Jagoan Shop atau Jagoan Shop atau Jagoan Pos, teman-teman udah dapat gratis branding termasuk pembuatan logo. Jadi branding tadi berkaitan dengan logo, karakteristik dari brandnya, terus warna atau visual-visual yang kira-kira bisa mengikat audiensnya seperti apa, seperti itu ya Mbak Iren ya. Oke, ya mungkin terakhir nih Mbak Iren, mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman para pelaku usaha di luar sana yang emang masih bingung atau teman-teman di luar sana. Ya. Mungkin lebih ke arah jangan bingung, langsung kalau bingung lari aja ke Jagoan App, udah ntar disediain semuanya. Ya kan? Betul. Disediain semuanya kan? Betul, kita tepuk tangan. Jadi buat teman-teman agak telat ya tepuk tangannya ya. Oke, jadi buat teman-teman pelaku usaha di luar sana, benar apa kata Mbak Iren, jangan bingung. Kalau bisa bingung udah langsung aja kita open ke Jagoan App. Karena ada Mbak Iren yang akan mengatasi semuanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Iren waktunya. Untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk pantengin terus YouTube channel Jagoan App, karena di sini ada podcast Pojok Kantor setiap hari Rabu dan Sabtu hanya ada di channel Jagoan App. See you the next episode. Dadah. Podcast Pojok Kantor.